Perkenalkan, nama saya Palupi Ismatul Maula. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai ekuitas. Perkenalkan, nama saya Salma Dikianiah. Perkenalkan, nama saya Intan Syafira. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Kriteria ekuitas dan kewajiban menurut Godfrey, Hudson, dan Holmes tahun 1997. Yang pertama, ada hak-hak masing-masing pihak dalam penyelesaian klaim. Yang kedua, ada hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga, ada substansi ekonomi perjanjian. Ekuitas pemegang saham dan komponennya. Komponen dari ekuitas pemegang saham itu ada dua. Yang pertama ada modal setoran, yang kedua ada modal bentukan atau laba ditahan. Modal setoran itu terbagi menjadi dua, ada modal yuridis dan modal setoran lain. Sumber perubahan dari modal yuridis adalah penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi, stock subscription. Bersumber perubahan modal setoran lain itu ada premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturasi kapital, revaluasi aset. Kemudian modal bentukan atau laba ditahan, yaitu sumber perubahannya ada laba atau rugi, dividen, rekapitulasi, defisit, koreksi, perubahan akuntansi. Tujuan dari penyajian ekuitas adalah yang pertama adalah menyajikan informasi kepada yang berkepentingan mengenai efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Perbedaan dari modal disetor dan laba ditahan. Modal disetor itu berasal dari modal saham ditambah dengan tambahan modal disetor yang merupakan modal kontribusi. Sedangkan laba ditahan yaitu modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Berbagai sumber yang dapat menyebabkan perubahan pada modal setoran. Yang pertama ada pemesanan saham, yang kedua ada obligasi terkonversi, yang ketiga ada saham istimewa terkonversi, yang keempat ada dividen saham, yang kelima ada hak beli saham, opsi dan waran, yang keenam ada saham treasury. Obligasi terkonversi adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemilik obligasi untuk mengkonversikan atau menukarkan obligasi tersebut ke dalam saham sejumlah pemilik penerbitnya. Pada saat obligasi konversi itu diterbitkan, maka pemilik obligasi akan menentukan tanggal dan harga konversinya. Dengan dari obligasi terkonversi adalah dapat diubah menjadi saham dari penerbit obligasi tersebut. Nilai yang digunakan sebagai basis kapitalisasi adalah nilai buku pada saat penawaran dan harga pasar obligasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dividen saham. Bagi perusahaan, dividen saham dapat dibagi berdasarkan nilai kapitalisasi. Yang pertama ada nilai nominal, yang kedua ada nilai pasar dividen yang dibagi, yang ketiga ada modal setoran per saham sebelum dividen saham. Hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hak beli saham ini biasanya dikeluarkan pada saat perusahaan mengadakan emisi saham. Opsi saham ada 3, yaitu saham non-imbalan, saham imbalan, dan yang terakhir ada waran. Selanjutnya, perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan prinsip atau metode akuntansi. Yang kedua, perubahan taksiran akuntansi. Dan yang ketiga, ada perubahan kesatuan pelaporan. Mengenai modal setoran. Modal setoran tidak akan berkurang kecuali adanya pembayaran, pembagian dividen yang dapat dikategorikan sebagai dividen likuidasi atau penarikan kembali saham beredar secara permanen. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham treasury
Yang pertama, saham tersebut akan diterbitkan kembali pada karyawan dalam program opsi saham. Yang kedua, saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Konsep satu transaksi dan dua transaksi. Satu transaksi, konsep ini disebut juga dengan metode cost karena jumlah rupiah total yang dibayarkan dianggap seakan-akan merupakan kos pembelian saham treasury. Dua transaksi, konsep ini memperoleh kembali saham sebagai saham treasury dianggap sebagai likuidasi ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham dianggap sebagai penerbitan saham baru. Faktor perubahan laba ditahan, yang pertama laba atau rugi periodik, dan yang kedua pembagian dividen. Selanjutnya, kuasai reorganisasi. Menurut PSAK nomor 5 pasal 9, kuasai reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Selanjutnya adalah langkah-langkah proses kuasi reorganisasi. Yang pertama, aset dan kewajiban perusahaan dinilai kembali atas dasar nilai pasar atau nilai wajar pada saat reorganisasi. Yang kedua, modal setoran lain atau agio saham harus ditentukan jumlahnya sehingga cukup besar untuk menutup defisit. Yang ketiga, saldo debit laba ditahan atau defisit dieliminasi dengan cara mendebit agio atau premium modal saham. Dewan Standar Akuntansi menetapkan syarat-syarat perusahaan yang dapat melakukan kuasi reorganisasi. Yang pertama, perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material. Yang kedua, perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan. Yang ketiga, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kepailitan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, saldo ekuitas sesudah kuasi reorganisasi harus positif. Selanjutnya terdapat penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Dalam terjadi defisit, urutan penyajian menggambarkan urutan penyerapan rugi, sedangkan dalam kondisi likuidasi, urutan penyajian menggambarkan urutan perlindungan yuridis bagi para penyedia dana dalam hal terjadi likuidasi. Jadi, berbagai hak atas aset disajikan atas dasar urutan siapa dahulu yang memiliki rugi dalam hal terjadi defisit dan siapa dahulu menerima distribusi aset dalam hal terjadi likuidasi. Urutan penyerapan rugi. Secara umum, kos yang telah dikorbankan menjadi biaya akan diserap melalui pendapatan kotor. Hal ini berkaitan pada umumnya dengan pengakuan biaya atas dasar konsumsi manfaat dalam operasi normal. Urutan penyerapan biaya rugi dan rugi luar biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan kotor. Pos ini menyerap semua biaya dan rugi dan beban yang berasal dari transaksi non-pemilik. Yang kedua, laba bersih. Hal ini akan terjadi pendapatan kotor tidak cukup untuk menutupi semua kos terhabiskan baik yang berasal dari konsumsi manfaat maupun hilangnya manfaat. Yang ketiga adalah laba ditahan. Hanya dapat dilakukan apabila laba bersih periode berjalan tidak cukup untuk menyerap suatu rugi tertentu atau rugi luar biasa. Yang keempat, ada premium modal saham. Bagian modal ini baru dapat menyerap rugi kalau laba ditahan dan laba ditahan telah habis untuk menyangga suatu rugi. Dengan kata lain, modal saham harus tetap dijaga keutuhannya sampai premium modal saham benar-benar habis. Yang kelima ada modal saham. Bila kebutuhan modal yuridis telah terpengaruh secara substansial, kebijakan untuk melakukan kuasi reorganisasi atau bahkan likuidasi perusahaan mungkin diperlukan. Selanjutnya terdapat urutan menerima distribusi aset. Urutan perlindungan menunjukkan siapa yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset atau siapa yang menanggung segala akibat dalam kasus perusahaan dilikuidasi. Urutan perlindungannya adalah yang pertama, karyawan dan pemerintah. Pihak ini dapat dipandang sebagai kreditor yang diprioritaskan, yaitu karyawan dengan hak atas gaji dan pemerintah dengan hak atas pajak berutang. Yang kedua ada kreditor berjaminan. Pihak ini adalah pemegang obligasi atau kreditor lain yang haknya dijamin dengan hak sita atas aset tertentu. Yang ketiga ada kreditor tak berjaminan. Pihak ini terdiri atas para kreditor yang tidak dijamin yang terrefleksi dalam hutang usaha atau utang wesel, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Yang keempat ada pemegang saham prioritas. Pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham atau yuridis. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemegang saham biasa. Pihak ini merupakan pemegang hak atas sisa kekayaan yang berarti bahwa pemegang saham biasa harus menanggung lebih dahulu rugi atau defisit. Dengan urutan perlindungan seperti yang tadi disebutkan, pemegang modal saham biasa adalah yang paling akhir dilindungi alias tidak ada perlindungan sama sekali. Lalu terdapat komponen pembentuk statement laba rugi. Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa komponen 1 sampai 8 semuanya masuk dalam statement laba rugi. Angka bersih yang diperoleh disebut FSAB dengan laba komprehensif. Tujuan dimasukkannya komponen 8 dalam statement laba rugi adalah untuk mencegah penyembunyian atau penghilangan secara diskresioner pos-pos laba atau rugi tertentu dalam statement laba rugi, atau dapat dikatakan mencegah penyalahgunaan. Terdapat dua pendekatan penyusunan statement laba rugi untuk menyajikan komponen 1 dan sampai 8. Pendekatan satu statement yang menyajikan ke-8 komponen tersebut dalam satu statement yang diberi judul statement laba rugi dan laba rugi komprehensif. Terdapat juga pendekatan dua statement yang memisahkan pelaporan keuangan 1 sampai 7 dalam statement laba rugi dan menyajikan pengaruh komponen 8 terhadap laba periode bersih dalam statement laba rugi komprehensif. Dalam PSAK nomor 1, Dewan Standar Akuntansi menetapkan bahwa statement laba rugi harus menyajikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada pendapatan, yang kedua, laba atau rugi usaha, yang ketiga, biaya pinjaman, yang keempat, bagian dari laba atau rugi perusahaan terafiliasi dan terasosiasi yang diperlukan dengan metode akuitas. Yang kelima, ada pajak penghasilan. Yang keenam, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan. Yang ketujuh, pos luar biasa. Yang kedelapan, hak minoritas. Yang kesembilan adalah laba atau rugi bersih periode berjalan. Hal-hal tersebut harus disajikan sedemikian rupa sehingga mengungkapkan berbagai unsur kinerja keuangan yang bermanfaat bagi pemakainya. Kesimpulannya adalah konsep kesatuan usaha memisahkan secara fisis dan konseptual antara manajemen dan pemilik. Ekuitas pemegang saham atau ekuitas menggambarkan hubungan yuridis antara perseorangan dengan para pemegang saham. Ekuitas didefinisikan sebagai sintaktik sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Penyusunan kembali struktur ekuitas pemegang saham melalui kuasi reorganisasi menempatkan perusahaan dalam posisi baru berdiri. Laba komprehensif dapat disajikan dengan pendekatan satu statement ataupun dua statement. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!